Di tengah perjalanan memindahkan batu Yuan dari kota Suan, rombongan klan Lin tiba-tiba disergap oleh sekelompok badit yang menggunakan panah spiritual sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Tidak ingin anggota keluarganya menjadi korban dalam insiden ini, Lindong lantas meminta Lin Hong mengevakuasi seluruh anggota, sementara dirinya akan mengatasi kelompok bandit. Meski hanya seorang diri, Lindong terlihat dengan mudah mengatasinya. Bahkan untuk segera menyelesaikan baku hantam, dia terlihat menggunakan teknik perisai ajaib. Keesokan harinya mendapatkan laporan dari Lindong mengenai kejadian semalam. Jelas mengejutkan Lin Zhengtian. Pasalnya kepindahan keluarga mereka ke kota Yan ternyata telah menarik perhatian banyak faksi. Terlebih lagi karena batu Yuan sangatlah berharga. Permasalahan ini pastilah tidak sederhana. Dengan alasan tersebut, Zhengtian lantas meminta mereka untuk segera meningkatkan fondasi keluarga Lin. Tidak berselang lama, ketika Lindong sedang mencoba untuk menerobos kekuatan spiritual tingkat 3 yang dirasa masihlah sangat sulit, dia tiba-tiba dihampiri oleh Kintan yang menyampaikan kabar kalau Mbah Yanda memintanya mendatangi aula bela diri demi membahas masalah penting. Singkatnya, ketika baru saja tiba di gerbang aula bela diri, Lindong terlihat disambut oleh salah satu murid utusan Mbah Yanda. Baru saja tiba di aula Mbah Yanda, Lindong terlihat dihampiri oleh Ziyu yang tiba-tiba menantangnya baku hantam. Meski pada awalnya Lindong bersedia melawannya, tapi sayang Mbah Yanda tiba-tiba nongol untuk menghentikannya. Waduh, aki-aki rese juga ya guys ya. Nah, ternyata tujuan Mbah Yanda mengundang Lindong ke tempat ini untuk meminta bantuannya mengikuti turnamen menara bersama dengan Ziyu. Pasalnya jika tahun ini aulanya tidak bisa memenangkan turnamen melawan aula bela diri kota Tianhua, maka posisinya akan digantikan oleh tetua lainnya. Merasa iba serta Mbah Yanda memiliki jasa sangat besar bagi keluarga Lin, Lindong jelaslah tidak akan menolak tawaran tersebut. Terlebih lagi dikatakan turnamen kali ini bisa membuatnya memiliki peluang menerobos kekuatan spiritual tingkat 3. Di sisi lain, rombongan aula bela diri Tianhua yang diketuai Han Yun terlihat tiba di kota Yan demi mengikuti kompetisi menara. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kekuatan aula bela diri kota Yan, Han Yu lantas meminta muridnya yang bernama Cao Zu membuat kekacauan di tempat tersebut. Tidak berselang lama, ketika Ziyu dan Lindong lagi asik ngobrol santuy, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah keributan di halaman aula bela diri. Bahkan melihat para murid tidaklah mampu melawan Cao Zu, Ziyu lantas sengaja mendorong Lindong ke atas arena, sehingga perbaku hantaman pun tidak lagi bisa dihindarkan. Meski dalam pertarungan tersebut keduanya terlihat seimbang, bahkan Cao Zu ternyata juga seorang master spiritual yang mampu mengendalikan 3 pisau terbang. Tapi jelas dengan kekuatan yang dimiliki Lindong yang bukanlah kaleng-kaleng, sehingga dia pada akhirnya mampu mendesak Cao Zu. Selain mengambil pedang spiritual milik Cao Zu, Lindong juga menyerap sebagian kekuatan spiritualnya. Waduh, udah mulai barbar ya guys ya di season 2 ini Abang Lindong. Malam harinya, ketika Han Yu terlihat sangat kesal atas kelakuan Cao Zu, Zhou Tong alias senior Cao Zu terlihat berhasil menerobos kekuatan spiritual tingkat 3. Sementara itu, kekuatan Lindong saat ini juga telah meningkat mendekati level 3 setelah sebelumnya menyerap kekuatan spiritual dari dalam tubuh Cao Zu. Pagi harinya, dalam perjalanan menuju menara kompetisi, Ziyu terlihat menjelaskan kepada Lindong untuk selalu berhati-hati terhadap salah satu murid kota Tianhua yang bernama Zhou Tong.
Selain sangatlah kuat, dia merupakan murid paling senior. Bahkan tahun lalu aula bela diri di tempat ini bahkan membuat kekuatan mentalnya nyaris menerobos tingkat 3. Meski tindakan yang dilakukan Lindong tidaklah dilarang, namun hal itu membuat kedua embah terlihat heran. Kenapa ada satu orang yang tertahan di lantai paling dasar? Waduh, ngeremehin King Lindong ya guys ya. Di sisi lain, ketika Cao Zu dan Liu Long terlihat kesulitan untuk melewati level 5 menyusul Ziyu dan Zhou Tong yang saat ini sudah berada di lantai 6 dan hampir naik ke lantai 7. Kedua bebeduk ini dikejutkan dengan kemunculan Lindong, sehingga mereka yang awalnya memanglah sudah memiliki dendam, tanpa basa-basi langsung bekerja sama menyerangnya. 那别怪我二人得罪，别怪我手下无情。看只有哥哥寂寞了。Meski dalam pertarungan ini Lindong terlihat mampu mengimbangi mereka berdua, namun seiring berjalannya waktu dan terus-menerus diserang menggunakan teknik spiritual membuat Lindong lambat laun mulai terdesak. Tepat ketika Lindong nyaris dikalahkan oleh serangan gabungan kedua bebeduk, segel spiritualnya tiba-tiba bereaksi, bahkan tanpa terduga mampu menyerap kekuatan spiritual kedua musuhnya. Melihat Liu Tong yang ketakutan mau dibantai-bantai, Lindong lantas memintanya untuk membayar 50.000 batu yuan untuk membeli nyawanya. Waduh, udah mulai jadi kang palak ya guys ya. Sementara itu, dikala Zhou Tong mampu memasuki lantai 7, Ziyu justru terlihat kesulitan, pasalnya kekuatan spiritual di tubuhnya masih belum memenuhi syarat untuk melewati tingkat tersebut. Tepat ketika Ziyu beranggapan kompetisi kali ini akan kembali dimenangkan oleh kota Tianhu, Lindong tiba-tiba menunjukkan diri dan langsung mencoba menerobos lantai ke-7. 可不是那么容易的，林动，他居然成功了！ Singkat cerita, ketika Lindong baru saja tiba di lantai ke-7 yang dikatakan memiliki rintangan lebih sulit dari lantai-lantai sebelumnya, dia tanpa sengaja melihat Zhou Tong yang saat ini sedang menuju portal teleportasi, sehingga membuat Lindong bergegas untuk menyusulnya. Zhou Tong yang tidak tinggal diam lantas memberikan serangan hambatan kepadanya. Ketika kedua orang ini berada tepat di bawah portal, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah serangan rintangan luar biasa edun, sehingga tanpa sadar mereka berdua justru bekerja sama untuk memblokirnya. Tidak sampai di sini, rintangan kedua kembali muncul yang berbentuk petir spiritual. Zhou Tong yang menyerap Lindong dan ketiga segel spiritualnya. Melihat energi kehidupan Lindong tiba-tiba menghilang dari menara, kembali membuat Ziyu terkejut-kejut. Akan tetapi Mbah Yanda kembali memintanya untuk tetap tenang. Kemungkinan Lindong telah menemukan ruangan tersembunyi, di mana ruangan itu dikatakan diciptakan oleh seorang master spiritual misterius dan menunggu orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Di tempat lain, Lindong yang saat ini tiba di sebuah ruangan kehampaan terlihat menemukan sebuah batu prasasti yang memiliki simbol sangat mirip dengan kekuatan spiritualnya. Tepat ketika Lindong kebingungan dengan hal tersebut, Xiao Dio alias Martha dengan penampilan baru akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Xiao Dio lantas menjelaskan, prasasti di depan mereka merupakan salinan dari salah satu segel spiritual surga dan bumi.
Jika seseorang bisa mengumpulkan 8 segel, maka orang itu akan menjadi yang terkuat di benua ini. Dengan kata lain, Lindong bisa menemukan petunjuk ini, maka segel spiritualnya pastilah berhubungan dengan ke-8 segel spiritual. Ucapan Xiao Dio ini lantas terbukti, di mana ketika segel spiritual Lindong mendekati prasasti tersebut, sebuah peta lokasi keberadaan 2 segel lainnya terbentuk. Dengan kata lain, Lindong saat ini memiliki tujuan mencari jalan kultivasinya. 祖父的信息万万不能透露给他人半分，已经吸收了祖父的位置信息， 需要让林家在盐城中站稳脚跟。 Singkat cerita, ketika Lindong baru saja keluar dari dalam menara dan melakukan percakapan dengan Ziyu dan Mbah Yanda, King Tan bersama Xiaoyan tiba-tiba muncul di tempat ini. Mereka lantas memberikan informasi kalau keluarga Lin sedang diserang oleh kelompok bandit. 子月，是，等等我！ Tidak berselang lama ketika ketua kelompok bandit yang diketahui bernama Guyan terus-menerus mendesak keluarga Lin untuk menyerahkan batu Yuan. Bahkan dia berniat untuk membunuh Lin Xiao. Tiba-tiba... Pada awalnya, Lin Zhengtian berniat mengajak Lindong bekerja sama mengusir para bandit. Tapi dikarenakan Lindong sangatlah muak dengan sikap Gu Yuan yang ingin membunuh bapaknya, dia lantas meminta kakeknya untuk tidak ikut campur, dengan alasan kalau dirinya saja sudah cukup untuk menjatuhkan Gu Yuan. Dengan kekuatan mental yang sudah menerobos level 3 serta beberapa harta spiritual yang dia dapatkan sebelumnya, membuat Lindong terlihat menguasai jalannya pertandingan. Bahkan memaksa Gu Yuan mengerahkan seluruh kekuatannya menyerang secara acak ke setiap sudut tempat. Menyadari jika serangan yang dilepaskan Gu Yuan bisa membahayakan keluarganya, Lindong tanpa basa-basi langsung menggunakan teknik segel spiritual yang sebelumnya sudah dia kuasai untuk langsung melenyapkan sang pemimpin bandit dari series Donghua, Wudong Qiankun. Secara bersamaan, Lindong berhasil mengalahkan Gu Yuan dan mengusir kelompok bandit. Kakek Yandasi dan Ziyu terlihat tiba di tempat ini. Bahkan kakek Yanda menegaskan kepada Zhengtian untuk tidak takut lagi kepada faksi manapun. Pasalnya kekuatan Lindong saat ini telah meningkat dengan sangat pesat. Demi memperkuat fondasi keluarga cabang Lin di kota Yan, Lindong yang saat ini menjadi orang paling kuat di tempat ini terlihat sibuk melatih anggota keluarganya, sehingga membuat Lin Xiao dan Lin Zhengtian bisa merasa sedikit tenang. Malam harinya, Lindong tanpa sengaja mendengar percakapan kakek dan ayahnya, di mana turnamen antara klan cabang dan klan utama akan dilangsungkan dalam waktu 2 tahun lagi. Meski Lin Xiao sempat khawatir dengan hal tersebut, tapi Zhengtian justru terlihat sangatlah santuy. Pasalnya dengan bakat Lindong, dia sangatlah yakin bisa mengalahkan Ling Langtian yang dulu mengalahkan Lin Xiao. Tepat ketika Lindong merasa muak mendengarkan nama Ling Langtian, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pil buah iblis merah tingkat 6. Meski Lindong menerima hadiah tersebut dengan senang hati, tapi karena dia tidaklah ingin tergoda oleh hasutan syaiton, dia lantas bertanya, apakah pelelangan Wan Jia memiliki pil yin dingin? Sayangnya dikarenakan pil tersebut sangatlah langka, pelelangan tidaklah memilikinya. Akan tetapi jika Lindong sangatlah membutuhkan pil tersebut, Xuanzu menyarankan Lindong untuk pergi ke makam kuno Nirvana di Gunung Tianyan. Pasalnya di tempat itu terdapat air liur naga yin yang memiliki khasiat seperti pil yin dingin. Bahkan menurut rumor, 4 klan besar berniat mengirim beberapa anggota ke tempat tersebut. Mendengarkan perkataan Xuanzu mengenai 4 klan besar, seketika mengingatkan Lindong dengan percakapan ayah dan kakeknya. 才有机缘出现呢，吉煞阴龙弦。宗族派人前来的消息确定吗？ 4大宗族， 消息千真万确。祖姐，小弟先告辞。
Baru saja tiba di halaman keluarga Lin, Lindong dikejutkan dengan keributan di tempat ini, di mana Lin Chen, utusan dari klan utama, terlihat menyombongkan diri dan menantang anggota klan cabang yang dirasa salah lemah. Merasa muak mendengarkan hal itu, Lindong dengan cepat menggaploknya. Waduh. Di sisi lain, Zheng Tian terlihat bersama seorang wanita bernama Lin yang juga berasal dari klan utama, di mana Zheng Tian meminta Lin untuk membawa Lindong pergi ke makam kuno Nirvana. Belum sempat Zheng Tian kembali membujuknya, mereka dikejutkan dengan pertarungan Lindong dan Lin Chen di atas arena. 森家的蝼蚁，你敢和我斗？ Meski di awal pertandingan, Lin Chen terlihat menyombongkan diri serta menganggap Lindong tidaklah mungkin bisa mengalahkan anggota klan utama. Namun Lindong tidaklah terpancing emosi, terus bersikap tenang sambil menguasai jalannya pertandingan. Bahkan melihat Lindong ternyata merupakan seorang master spiritual dan mampu mengendalikan energinya dengan sangat sempurna, seketika merubah cara pandang Lin terhadap klan cabang. Singkatnya, setelah pertandingan berakhir, Lin meminta Lindong untuk segera mempersiapkan diri. Pasalnya, besok pagi mereka akan segera melakukan perjalanan menuju makam kuno Nirvana. 现在他也认可了你的实力，打的宗族那小子毫无还手之力。刚才的比试真的非常精彩啊！等到古墓府后，再找机会溜吧。宗族派往古墓府的领队。可儿姐，我是一时大意。 Malam harinya, demi mempersiapkan diri menuju makam Nirvana, Lindong terlihat menyerap pil pemberian Xuanzu. Bahkan hanya butuh waktu yang sangat singkat, kekuatan Lindong saat ini sudah menerobos ranah Yuan dan tahap akhir. 该去古墓府试试身手了，不愧是元丹境小圆满。 Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, rombongan akhirnya tiba di pusat Gunung Tianyan. Selain tempat ini dihuni oleh monster berbahaya, ada juga kelompok bandit gunung, sehingga Lin meminta seluruh anggota untuk tetap waspada sepanjang perjalanan. Malam harinya ketika rombongan memutuskan beristirahat dan mendirikan tenda di lokasi hutan Tianyan, Lindong dan Lin yang sedang berjaga tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah suara mendekat ke arah mereka. 装神弄鬼。 把你的火芒虎留下。美人儿，和大爷玩。 Nah, suara-suara barusan ternyata berasal dari kelompok bandit gunung yang diketuai oleh Song Dao, Rana, Yuan, dan tahap akhir. Tujuan kelompok ini jelas ingin merampok barang berharga rombongan klan Lin. Dan tiba-tiba... 今晚我们整。 Melihat senjata spiritual yang digunakan Lin jelas membuat Lindong terkejut-kejut. Senjata apaan tuh? Kok nyala-nyala? Gitu katanya guys. Xiao Dio lantas menjelaskan senjata tersebut dikenal. Di saat Lin sibuk melawan para anggota bandit keroco, Lindong diharuskan berhadapan dengan Song Dao yang ternyata memiliki atribut singa api, sehingga mengharuskan Lindong menggunakan perisai ajaib level 4 untuk melawannya. Walaupun Lindong sempat berniat untuk mengejar dan membunuh Song Dao, namun dikarenakan hal tersebut tidaklah terlalu penting, Lin lantas melarangnya dan memintanya untuk beristirahat. 此子实力不凡呢。 Singkat cerita,
Rombongan akhirnya tiba di camp perkumpulan 4 klan besar menuju makam Nirvana. Setelah menunggu cukup lama di tempat ini, satu persatu jenius muda perwakilan masing-masing klan terlihat menunjukkan diri. 林琅天， Melihat Ling Langtian berada tepat di hadapannya, jelas memancing kemarahan Lindong. Tapi Xiao langsung memintanya untuk tidaklah bertindak gegabah. Pasalnya, Ling Langtian sudah berada di ranah Key Creation. Sehingga untuk saat ini, Lindong masihlah belum mampu untuk menandinginya. Dan kemudian muncullah jenius dari klan lainnya. Orang ini bernama Ling Qingzu dari klan 9 Surga. Orang ketiga bernama Xin Si dari klan Si. Dan yang terakhir bernama Wang Yang dari klan Wang. Nah, melihat kemunculan 3 orang jenius ini sekali lagi membuat Lindong benar-benar merasa canggung. Pasalnya kultivasinya ternyata masihlah sangat lemah dibandingkan dengan mereka. Belum sempat Lindong berpikir lebih jauh tentang jalan kultivasinya, keempat orang tersebut lantas menyatukan kekuatan untuk membuka segel menuju makam Nirvana. Baru saja Lindong memasuki aula utama makam kuno yang dipenuhi dengan energi nirvana luar biasa. Xiao lantas memintanya untuk segera memasuki sebuah lorong di sampingnya, berpisah dengan anggota klan Lin. Pasalnya dia merasakan ada energi luar biasa hebat dari tempat tersebut. Tidak berselang lama setibanya di sebuah gerbang yang dilindungi oleh kekuatan spiritual, Xiao lantas meminta Lindong menggunakan segel spiritualnya untuk membuka gerbang. Nah, ternyata di tempat ini terdapat sebuah kolam pil Yuan murni. Memiliki khasiat membantu seseorang menerobos ranah Yuan dan dalam waktu 1 bulan. Merasa bahwa pil tersebut sangatlah berharga dan bisa dijual dengan harga sangat mahal, Lindong tanpa basa-basi menjarahnya ke dalam tas alam semesta. Secara bersamaan dengan hal ini, Xiao kembali merasakan adanya aura aneh dari ruangan yang tidak jauh dari lokasinya. Yang ternyata, di tempat tersebut terdapat banyak sekali buah roh iblis. Merasa bahwa harta tersebut sangatlah berguna untuk meningkatkan kekuatannya, Xiao lantas langsung menyerapnya. Bahkan Xiaoyan yang melihat hal tersebut tidak membuang-buang waktu mengikutinya. Singkat cerita, di tengah-tengah kesenangan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara anggota dari klan Wang yang ingin menerobos masuk, sehingga mengharuskan Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya. Kemudian dia meminta Xiao untuk mencoba membuka pintu yang ada di seberang ruangan. Di sisi lain, ketika Wang Fang dan anggota klannya terlihat mencoba mengambil 6 harta pusaka di sebuah ruangan, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan klan Lin yang diketuai oleh Lin Meski sempat terjadi adu bebacot, namun menyadari kalau klan Wang tidaklah mampu membuka segel tersebut, Wang Fan lantas menawarkan Lin untuk bekerja sama dan membagi hasil. Walaupun sempat curiga dengan tawaran tersebut, Lin pada akhirnya menyetujuinya. Akan tetapi dia meminta Lin Chen memberitahu seluruh anggota untuk siap-siap bertarung kapanpun. Tidak berselang lama, Lindong juga terlihat tiba di tempat ini serta berniat mengambil kesempatan mendapatkan salah satu senjata. Nah, di momen ini juga, Xiao meminta Lindong untuk mengambil senjata tombak. Meski saat ini hanya berada di tingkat menengah, namun jika bisa memurnikannya,
senjata tersebut bisa lebih kuat dari tombak emas milik Wang Yang. Melihat Lindong berniat mengambil tombak spiritual, Wang Fan lantas meminta kedua rekannya untuk mengganggunya. Pasalnya dia juga sangatlah menginginkannya.只要比他们快，这灵宝就是我的了。 Meski sempat terdesak oleh serangan bertubi-tubi, namun dikarenakan ada Xiao yang selalu melindunginya, Lindong pada akhirnya mendapatkan senjata tersebut, bahkan segera melakukan kontrak darah, sehingga senjata tombak ini resmi menjadi miliknya. Secara bersamaan dengan kejadian ini, Lin ternyata juga telah mendapatkan senjata spiritualnya. Meski Wang Fan sempat kesal dengan hal tersebut, namun dikarenakan dia tidaklah memiliki kekuatan melawan Lindong dan Lin sekaligus, dia pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Pasca kejadian ini, Lin sempat menawarkan kepada Lindong untuk ikut bersama rombongan. Tapi dikarenakan Lindong sedang mencari air liur naga, dia lantas menolak tawaran tersebut dengan alasan dia ingin berjalan-jalan santuy di dalam aula makam Nirvana. 该去找吉煞阴龙弦了。 Singkat cerita, ketika Lindong mencoba mencari lokasi air liur naga, dia justru tersesat di sebuah labirin. Bahkan tanpa terduga, labirin tersebut tiba-tiba aktif, sehingga memaksa Lindong untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi tiba-tiba... Nah, ternyata mereka ini terjatuh ke sebuah tempat misterius. Di tempat ini mereka tanpa sengaja menemukan sebuah boneka yang telah hancur berkeping-keping. Xiao menjelaskan, jika boneka tersebut tidak hancur, Lindong bisa menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menjadikannya sebagai pelindung. Walaupun hanya tingkat rendah, tapi bisa melawan praktisi Rana Yuandan. Di tengah-tengah percakapan ini, mereka lagi-lagi dikejutkan kalau ternyata air liur naga yang dicari berada di tempat ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung menyimpannya. Di tengah-tengah proses ini, tanpa terduga boneka yang sebelumnya hancur kembali bangkit dan langsung menyerang Lindong. Walaupun sempat terdesak dan kesulitan untuk menembus armor pertahanan boneka spiritual, namun tanpa sengaja melihat ada sebuah segel di belakang kepala boneka, Lindong langsung beranggapan kalau titik tersebut pastilah kelemahannya, sehingga dia menggunakan segala cara untuk bisa menghancurkannya. Baru saja bergegas ingin meninggalkan lokasi ini, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan boneka spiritual. Tapi bedanya yang ini masihlah utuh dan belum diaktifkan. Sehingga Xiao meminta Lindong menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menjadikan boneka ini sebagai miliknya. Singkat cerita, ketika ingin meninggalkan makam kuno, Lindong justru tiba di sebuah lautan lahar. Bahkan tiba-tiba muncul seekor ular api langsung menyerangnya, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Selain serangan dari sang ular sangatlah kuat, segala serangan yang dilepaskan Lindong terlihat tidaklah berguna. Menyadari ada hal yang janggal dengan lahar di tempat ini serta ular yang dilawan Lindong terlihat tidaklah nyata, Xiao lantas beranggapan bahwa semua kejadian ini hanyalah sebuah ilusi, sehingga dia meminta Lindong untuk mencoba menyelam ke dalam lahar. 我居然还活着，太神奇了！ Di saat Lin Langtian dan kedua pangeran dari klan lain masih terjebak di lautan magma,
serta harus menghadapi serangan dari ilusi ular piton api. Lindong sendiri terlihat berhasil memasuki makam kuno di bawah magma, serta menemukan harta paling berharga yang disebut jantung nirvana. Secara bersamaan dengan hal ini, Ling Qingzu terlihat menunjukkan diri, serta memuji bakat Lindong bisa tiba di tempat ini lebih dulu dari peserta lain. Menyadari kekuatan gadis di hadapannya jauh di atasnya, Lindong lantas secara sukarela memberikan jantung nirvana kepadanya, dengan alasan dia sudah cukup puas bisa mendapatkan air liur naga demi menyembuhkan sakit adiknya. Tidak membuang kesempatan, serta mengetahui Lindong penolakan, bahkan meski dia telah berusaha melakukan pemurnian dan menekan rasa sakitnya, hal itu terlihat percuma saja, membuat kekuatan di dalam dirinya lepas kendali, serta menghancurkan peti mati di hadapan Lindong. Menyadari sebelumnya, Lindong dengan sangat mudah memberikan jantung nirvana kepadanya, sontak saja membuat Qingzu mencurigainya, serta beranggapan Lindong pastilah sudah tahu konsekuensi menyerap jantung nirvana. Tuduhan barusan jelas saja langsung disangkal oleh Lindong, di mana dirinya juga baru mengetahui hal tersebut setelah membaca sebuah tulisan pada peti mati. Mendengarkan hal itu, serta tidak memiliki cara untuk memurnikan jantung nirvana, Qingzu lantas meminta Lindong menyerahkan seluruh kekuatannya. Asalkan dia berhasil menyerap jantung nirvana, maka dirinya berjanji akan mengembalikan berkali-kali lipat. Belum sempat Lindong memberikan jawaban, Martha lantas memintanya untuk menolaknya, di mana jika Lindong melakukan hal itu, maka seluruh kekuatannya akan menghilang tanpa ada cara untuk mengembalikannya. Mendengarkan hal tersebut, Lindong pada awalnya berniat melarikan diri dari tempat ini. Lindong mampu bertahan di bawah tekanan kekuatan Lin Langtian. Lindong sendiri berjanji kepada dirinya sendiri akan membalas perbuatan hari ini 100 kali lipat lebih kejam. Singkat cerita, setelah melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisinya, Lindong bertekad untuk berlatih lebih giat dalam waktu 2 tahun demi membalaskan dendamnya. Mendengarkan hal itu, Martha lantas mengatakan, waktu 2 tahun tidaklah cukup. Selain perbedaan kekuatannya dengan Lin Langtian cukuplah jauh, dalam waktu tersebut, Lin Langtian juga pasti meningkatkan kekuatannya. Perkataan Martha ini lantas mengingatkan Lindong dengan lokasi segel kuno di puncak menara pagoda, sehingga jika dia berhasil mendapatkannya, maka kekuatannya pastilah bisa meningkat dalam waktu singkat. Martha menjelaskan, dahulu kala ada kultivator kuat menguasai 8 segel kuno, bahkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari malapetaka. Hanya saja setelah kejadian tersebut, sang kultivator tiba-tiba saja menghilang, serta menyebarkan ke-8 segel ke seluruh benua, sehingga pastilah sulit menemukan seluruh segel. Belum sempat menyelesaikan ucapan ini, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan adanya sebuah serangan, di mana hal tersebut dilakukan oleh Wang Yan yang masih tidak terima atas kejadian sebelumnya. Menyadari kekuatan Wang Yan masihlah ecek-ecek, jelas saja membuat Lindong tidaklah gentar menghadapinya. Setelah meminta Xiaoyan membawa air liur naga untuk adiknya, Lindong lantas bersiap-siap melakukan duel baku hantam. Meskipun selama jalannya baku hantam, Wang Yan terlihat mendominasi serta mengeluarkan seluruh teknik andalannya, namun Lindong terlihat mampu mengimbanginya, bahkan beberapa kali mengeluarkan teknik yang sama. Mangling-Ji! Sampai akhirnya,
Ketika pertarungan mencapai puncaknya, Lindong terlihat melepaskan boneka spiritual, sehingga membuat Wang Yan benar-benar kesulitan menghadapinya, bahkan membuatnya berada dalam posisi tidak menguntungkan. Sayangnya, di saat Lindong ingin mengakhiri baku hantam dan mencabut nyawa Wang Yan, sebuah barrier tiba-tiba saja melindunginya, di mana hal tersebut berasal dari Shen Lao, guru sekaligus pelindung Wang Yan. Menyadari dirinya tidak lagi memiliki kekuatan, serta orang di hadapannya memiliki kultivasi cukup tinggi, Lindong pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, menghindari serangan meteor langit milik Shen Lao.